Shin Tae-yong disuruh angkat kaki dari timnas Indonesia, posisi pelatih kepala memang seperti itu. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap tekanan yang dialamatkan oleh sebagian pendukung yang menggunakan tagar "Stay out" atau dia disuruh angkat kaki dari posisi pelatih timnas Indonesia. Tagar ini sering muncul ketika timnas Indonesia tidak mencapai hasil yang diharapkan oleh para pendukung Garuda. Terakhir tagar ini menggema Oktober 2022 tahun lalu. Namun, Shin Tae-yong tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut. Sebaliknya, ia memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi diri. Sebagai seorang pelatih, Shin Tae-yong menyadari bahwa tekanan dari pendukung sering muncul ketika timnya tidak mencapai ekspektasi. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Sports 77 Official, Shin Tae-yong mengungkapkan pandangannya tentang tekanan tersebut. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dalam dunia sepak bola, tekanan semacam itu adalah hal yang wajar. Riphan Pradipta, seorang pewawancara, menanyakan kepada Shin Tae-yong, apakah tekanan "Stay out" cukup mengganggu pikiran ST? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Shin Tae-yong mengakui bahwa posisi seorang pelatih kepala memang tidaklah mudah. Salah satunya adalah menerima kritikan jika timnas Indonesia tidak mencapai hasil yang baik. Bagi Shin Tae-yong, kritikan tersebut adalah hal yang biasa dan sebagai seorang pelatih, ia harus memiliki ketahanan mental yang kuat untuk menghadapinya. Posisi pelatih kepala memang seperti itu, kalau tidak baik prestasinya memang harus disoroti oleh pendukung sepak bola. Ketika supporter menyoroti saya berpikir ini untuk mengevaluasi diri, ungkap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga tidak menampik bahwa tekanan dari pendukung bisa menyebabkan stres bagi seorang pelatih. Namun, ia yakin bahwa tekanan tersebut dapat dihadapi dengan baik. Dalam karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjadikan tekanan dan kritikan dari pendukung sebagai pembelajaran berharga. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta meningkatkan kualitas timnas. Dengan sikap yang tangguh dan kematangan dalam menghadapi tekanan, Shin Tae-yong berharap dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang gemilang di kancah sepak bola internasional. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika tekanan dalam dunia sepak bola, Shin Tae-yong terus berupaya memperkuat mental dan strategi timnas. Dalam perjalanan menuju pencapaian prestasi yang membanggakan, dukungan dari pendukung menjadi faktor penting yang dapat mendorong timnas untuk meraih kesuksesan. Media Vietnam sebut kontrak Shin Tae-yong tak akan diperpanjang PSSI, "Loh kok bisa?" Soha VN, sebuah media Vietnam, mengungkapkan spekulasi bahwa PSSI mungkin tidak akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI disebut-sebut akan mencari pelatih yang lebih terkenal. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh Soha untuk mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan dilepas oleh PSSI. Pertama, PSSI tidak lagi dipimpin oleh Muhammad Iriawan yang dianggap sebagai pelindung bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, statistik kinerja Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia dianggap kurang mengesankan. Menurut para ahli, Shin sulit dipertahankan oleh ketua Erick Thohir dalam jangka waktu yang lama. Pasalnya, sosok yang paling melindunginya, Muhammad Iriawan, telah meninggalkan PSSI, tulis Soha, dikutip dari Bola Times. Selain itu, rekornya yang tidak begitu mengesankan tidak cukup meyakinkan ketua baru. Shin gagal membawa timnas Indonesia meraih 2 piala AFF terakhir. Pada SEA Games, strategianya juga tidak mampu membantu tim tuan rumah mencapai final, lanjutnya. Lebih lanjut, Erick Thohir, sebagai ketua umum PSSI yang baru, dikatakan tidak terlalu terkesan dengan pencapaian Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Dengan sumber daya finansial yang besar, mantan presiden Inter Milan itu dikabarkan akan mencari pelatih yang lebih terkenal untuk timnas Indonesia. Erick Thohir adalah sosok yang sangat berdedikasi dalam menyampaikan pernyataan tegas mengenai strategi pengembangan sepak bola Indonesia, tulis Soha. Miliarder ini juga bersedia mengeluarkan dana yang besar untuk mendatangkan pelatih yang lebih terkenal daripada Shin Tae-yong. Oleh karena itu, jika tidak ada perubahan dalam 10 bulan mendatang, kemungkinan besar Shin harus pergi, lanjutnya. Jika benar demikian, turnamen terakhir bagi Shin Tae-yong akan menjadi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Oktober hingga November. Selain itu, kerugian lainnya adalah Shin Tae-yong tidak akan memimpin timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 yang dijadwalkan pada Januari 2024.
Hal ini dikarenakan Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia tersebut. Padahal, Shin Tae-yong adalah pelatih yang membawa timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Dengan perjuangan heroik, pelatih berusia 52 tahun ini memimpin skuad Garuda dalam ajang sepak bola antar negara Asia. Terlepas dari rumor ini, saat ini Shin Tae-yong sedang fokus pada Piala Asia U20 2023 yang akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Setelah itu, pelatih asal Korea Selatan ini akan mengalihkan fokusnya ke Piala Dunia U20 2023. Kehilangan 3 pemain timnas Indonesia U23 yang kena sanksi AFC, Shin Tae-yong kelimpungan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kehilangan 3 pemain timnas Indonesia U23 yang kena sanksi AFC, Shin Tae-yong kelimpungan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sekadar diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, baru saja memberikan hukuman kepada 3 pemain dan 4 ofisial timnas Indonesia U23. Hal itu imbas keributan yang terjadi di final sepak bola SEA Games 2023, antara sejumlah pemain dan ofisial timnas Indonesia U22 serta timnas Thailand U22 yang terjadi pada Selasa, 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pemain-pemain dan ofisial timnas Indonesia U22 dilarang mendampingi tim dalam 6 pertandingan timnas Indonesia U23. Lantas, siapa saja 3 pemain timnas Indonesia U23 yang dimaksud? Mereka adalah Komang Teguh, Titan Agung dan Taufani Muslihuddin. Hukuman di atas membuat Komang Teguh dan kawan-kawan takkan bisa membela skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada 6 hingga 12 September 2024. Mengulang pertanyaan di atas, apakah Shin Tae-yong bakal kelimpungan karena ketiga nama di atas absen? Jawabannya mungkin tidak. Sebab, ketika Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia U23 pada 2021 hingga 2022, nama-nama di atas tak pernah diandalkan Shin Tae-yong. Sekalipun Komang Teguh pernah disertakan di skuad kualifikasi Piala Asia U23 2022, pemain milik Borneo FC itu tidak jadi andalan Shin Tae-yong. Ketiadaan nama-nama di atas bisa digantikan pemain-pemain abroad. Kepergian Komang Teguh dapat diisi Elkan Bagot. Kemudian, posisi Taufani Muslihuddin dapat diisi Ivar Jenner dan Titan Agung digantikan Rafael Struijk. Kemudian muncul pertanyaan, memangnya bisa pemain-pemain abroad mentas di kualifikasi Piala Asia U23 2024? Bukannya kualifikasi Piala Asia U23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA? Jawabannya bisa, karena kualifikasi Piala Asia U23 2024 berbarengan dengan agenda FIFA Matchday September yang bergulir pada 4 hingga 12 September 2023. Pemain-pemain abroad Indonesia bisa mentas terlebih dulu bersama Timnas Indonesia Senior pada 5 atau 6 September 2023. Kemudian, Ivar Jenner dan kawan-kawan memperkuat Timnas Indonesia U23 kontra Taiwan, 9 September 2023, dan Turkmenistan, 12 September 2023. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup G kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Turkmenistan dan Taiwan. Nantinya, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar tahun depan. Berhubung Indonesia merupakan tuan rumah grup G kualifikasi Piala Asia U2024, peluang skuad Garuda lolos ke putaran final terbuka lebar. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, angkat suara soal pemain dan ofisial Timnas Indonesia U22 yang disangsi AFC imbas keributan pada final sepak bola SEA Games 2023. Federasi disebutnya baru akan bersikap pekan depan. Kami saat ini lagi mempelajari hukuman denda dan bermain yang diberikan kepada pemain dan staf timnas kita serta konsekuensinya, ucap Arya dalam keterangannya, Kamis, 13 Juli 2023. Dalam beberapa saat ke depan kami akan mengambil keputusan untuk hal ini, imbuhnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U22 menang 5-2 atas Timnas Thailand U22 via extra time pada babak final SEA Games 2023 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, 16 Mei silam.
Namun, laga itu dinodai dengan keributan antara kedua tim yang membuat wasit mengeluarkan 14 kartu kuning dan 7 kartu merah. 3 pemain Indonesia, yakni Titan Agung, Muhammad Taufani, dan Komang Teguh Trisnanda, terkena sanksi dari Komite Disiplin AFC, Komdis AFC. Lalu, asisten pelatih Sahari Gultom serta 3 ofisial yakni Ahmad Nizar Caesarianur, Muhni Toit Sarnadi, dan Tegar Diopta Andias, juga disangsi. Titan Agung dan Komang Teguh mendapatkan hukuman larangan 6 pertandingan serta denda sebesar $1.000 AS, setara Rp14 jua. Keduanya dianggap melanggar pasal 47 dan 38(2)(4) Kode Etik Disiplin dan Etik AFC. Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Sahari dan Tegar. Sanksi berbeda berlaku untuk Ahmad Nizar, Taufani, dan Muhni karena didakwa dengan pasal 51 Kode Disiplin dan Etik AFC soal keributan dalam pertandingan. Mereka dihukum tidak bisa bersama tim selama 6 pertandingan Timnas Indonesia U23. Sementara itu, AFC memberikan sanksi serupa untuk pelatih kiper, ofisial, pemain, hingga Federasi Sepak Bola Thailand, FAT. AFC juga menganggap Thailand terlibat dalam keributan di final SEA Games 2023.